Hai teman-teman, balik lagi dengan metode pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bank dan lembaga keuangan dengan materi pembahasan yaitu asuransi. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan merupakan dua entitas yang berbeda dalam dunia keuangan, meskipun keduanya seringkali digunakan secara bergantian atau berdekatan dalam konteks pembicaraan. Berikut adalah pengertian masing-masing. Pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang lebih luas daripada bank dan mencakup berbagai jenis institusi keuangan yang beroperasi di dalam pasar keuangan. Selain bank, lembaga keuangan juga mencakup perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan pensiun, dana investasi kolektif atau reksadana, serta entitas lain yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Lembaga keuangan tidak hanya menyediakan layanan seperti penerimaan simpanan dan pemberian kredit, tetapi juga menawarkan produk-produk investasi, asuransi, pengelolaan dana, seperti layanan konsultasi keuangan. Yang kedua adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau nasabah atau deposan dengan pihak yang membutuhkan dana seperti debitur. Bank biasanya menawarkan berbagai layanan seperti penerimaan simpanan, pemberian kredit, transaksi pembayaran, investasi, dan berbagai produk keuangan lainnya. Bank diatur ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan atau otoritas moneter di suatu negara untuk memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan utama yaitu asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara seorang penanggung atau asuransi dan seorang tertanggung seperti peserta asuransi, di mana penanggung setuju untuk memberikan penggantian atau pembayaran seperti, tertentu kepada tertanggung jika terjadi resiko yang dijamin dalam polis asuransi. Secara umum, asuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan finansial bagi tertanggung atau pihak yang dijamin untuk melindungi dari kerugian atau kerusakan yang mungkin karena kejadian tak terduga seperti, kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan harta benda. Selanjutnya di sini berikut adalah poin-poin utama dalam pengertian asuransi. Satu, perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung atau pihak yang diasuransikan dengan memberikan kompensasi atau penggantian jika terjadi resiko yang dijamin dalam polis asuransi. Yang kedua ada kontrak. Asuransi didasarkan pada sebuah kontrak atau perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Kontrak ini membuat ketentuan-ketentuan mengenai jenis risiko yang dijamin, jumlah premi yang harus dibayarkan, besar ganti rugi, atau penggantian yang akan diberikan, serta syarat-syarat lainnya. Selanjutnya, di sini ada prinsip kolektif. Lanjut, prinsip kolektif. Asuransi berdasarkan prinsip kolektif atau solidaritas, yaitu di mana resiko yang dihadapi oleh individu atau kelompok dilakukan pengelolaannya secara bersama-sama. Premi yang dibayarkan oleh banyak peserta digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh segelintir peserta yang mengalami kejadian yang dijamin. Manajemen risiko. Asuransi membantu dalam manajemen risiko, yakni mengurangi dampak finansial dari risiko-risiko yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, seperti kecelakaan atau bencana alam. Jenis-jenis asuransi. Ada berbagai jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan motor, asuransi rumah tangga, dan lain-lain. Setiap jenis asuransi menawarkan perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tertanggung. Baik, selanjutnya ada
Manfaat memiliki asuransi. Satu, sebagai perlindungan finansial, yaitu seperti bencana alam, kecelakaan, kejadian tidak terduga lainnya tertentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Dua, sebagai perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang dikredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Ketiga, sebagai perlindungan jiwa, yaitu asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Selanjutnya sebagai perlindungan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tertentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuat atau membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dalam pendidikan bagi buah hatinya. 5. Sebagai pensiun, persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Satu, mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari risiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah tertanggung pihak asuransi. 2. Menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Ketiga, memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasa ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Selanjutnya, di sini klasifikasi asuransi. Klasifikasi asuransi pada saat ini masih banyak terdapat orang-orang yang masih mengalami kesulitan untuk membedakan jenis dan produk asuransi. Sehingga banyak yang mengalami kebingungan saat ini mengasuransikan suatu objek. Oleh sebab itu, masyarakat perlu adanya pengenalan klasifikasi asuransi sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat. Selanjutnya di sini ada klasifikasi asuransi dapat, diperoleh berdasarkan yaitu satu pengelolaan. Dana asuransi yang diklasifikasikan berdasarkan pengelolaan yaitu terbagi menjadi 2, satu konvensional dan syariah. 2, tujuan operasional. Jika dilihat dari tujuannya, maka asuransi dapat dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu tujuan komersial merupakan asuransi di mana nasabah yang ikut dalam asuransi memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dari nilai investasinya. B. Tujuan sosial biasanya didirikan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sasaran jaminan sosial ini umumnya pensiunan dan pegawai. 3. Jenis asuransi yaitu satu asuransi jiwa. Asuransi yang pertanggungannya merupakan objek khusus dalam bentuk jiwa atau nyawa seseorang. Tujuan penyelenggaraan asuransi jiwa ini adalah memberi pertanggungan terhadap kerugian finansial yang terjadi tiba-tiba dikarenakan meninggalnya seorang pemegang polis. Asuransi umum adalah produk keuangan yang menyediakan perlindungan terhadap risiko yang terjadi pada aset, properti, dan tanggung jawab pihak tertentu. Jenis asuransi umum meliputi perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada properti, kecelakaan, tanggung jawab umum, serta asuransi kesehatan dan perjalanan.
Tujuan utama asuransi umum adalah memberikan keamanan finansial kepada pemegang polis dalam menghadapi resiko tertentu yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial. Selanjutnya di sini ada alur proses asuransi. Asuransi dan literasi keuangan, 77 perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur di dalam KUHD. Sebagai perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHP atau KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Oleh karena itu, selain syarat-syarat sahnya perjanjian, asuransi yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP Perdata sebagai ketentuan umum, berlaku juga syarat-syarat khusus perjanjian asuransi yang diatur dalam pasal 250 dan 251 KUHD untuk mengetahui kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh pemegang polis atau tertanggung dengan penanggung perusahaan asuransi terjadi dan mengikat kedua belah pihak dapat dipahami melalui dua, yaitu teori perjanjian terkenal dalam ilmu hukum dan teori tawar-menawar. Selanjutnya pelaku asuransi. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata, suatu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Setiap perjanjian selalu harus ada yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum ialah pihak-pihak yang berkepentingan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dari perjanjian itu. Begitu juga dalam perjanjian asuransi, akan melibatkan lebih dari satu pihak. Menurut Radix Purba, subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif untuk mengamalkan perjanjian itu, yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua belah pihak subjek mengadakan perjanjian asuransi berkepentingan dari tertanggung. Radix Purba 1992-133. Dapat juga dikatakan subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang tertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yang pihak tertanggung, pihak penanggung, dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah asuransi menurut Aksrida 2016 ayat 1. Selanjutnya di sini ada beberapa materi penting terkait asuransi dalam industri keuangan, khususnya dalam konteks perbankan, yaitu ada asuransi deposito. Nah, bank umumnya mengamankan deposito nasabah dengan produk asuransi deposito. Ini memberikan perlindungan terhadap risiko kebangkrutan bank dan memastikan bahwa dana nasabah tetap aman dan tersedia. Asuransi kredit. Bank seringkali mengamankan portofolio kredit mereka dengan polis asuransi kredit untuk membantu melindungi bank dari risiko gagal bayar oleh pinjam, termasuk dalam hal pengembalian pinjaman. Asuransi kepilitan. Bank merupakan juga membeli asuransi untuk melindungi diri dari risiko kebangkrutan insolvensi. Ini dapat meliputi asuransi proteksi kebangkrutan yang melindungi bank dari risiko kehilangan dana nasabah. Selanjutnya ada asuransi tanggung jawab. Bank mungkin mempertimbangkan asuransi tanggung jawab untuk melindungi dari klaim hukum yang mungkin timbul akibat tindakan atau kebijakan bank yang dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya ada asuransi aset. Asuransi aset bank meliputi perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan aset fisik seperti gedung, peralatan, keuangan, termasuk bank infrastruktur lainnya. Asuransi karyawan. Bank juga memiliki asuransi karyawan yang mencakup perlindungan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan, dan kehilangan pendapat bagi karyawan mereka. Asuransi manajemen. Untuk perlindungan terhadap risiko kehilangan akibat tindakan manajemen yang tidak tepat atau kelalaian, bank bisa mempertimbangkan asuransi manajemen. Asuransi kejahatan. Perlindungan terhadap kejahatan seperti pencurian, pemalsuan, atau penipuan juga penting dalam konteks. Jadi kesimpulannya di sini adalah
Asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun secara kolektif dalam masyarakat. Ini tidak hanya tentang melindungi aset finansial, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan stabilitas yang penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran jangka panjang. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai bertemu di materi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.